Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Putri, BP 1810541001 IE1 dari Universitas Andalas Kampus Blok M FU. Saya sekarang yaitu semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya bersama dengan dosen Resi Pratiwi MSI, yaitu dengan mata kuliah Perencanaan Nasional dan Daerah. Nah, di sini materi yang akan saya bahas yaitu materi tentang perencanaan pembangunan di suatu negara. Perencanaan pembangunan di suatu negara ini yang saya ambil yaitu negara Thailand atau Gajah Putih. Nah, negara Thailand ini ia ingin membuat suatu infrastruktur yang bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya, yaitu dengan mendirikan infrastruktur kereta peluru. Kereta peluru ini yaitu kereta api semacam yang memiliki kecepatan tinggi. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang pembangunan atau perencanaan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintahan Thailand dalam mendirikan kereta peluru tersebut. Let's enjoy my video. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi tentang pembangunan kereta peluru di negara Thailand atau pembangunan kereta tercepat di negara Thailand, kita harus tahu dulu dong latar belakang negara Thailand dan apa aja yang terdapat di negara Thailand. Nah, negara Thailand merupakan salah satu negara yang ada di Asia Tenggara yang memiliki banyak sekali julukan. Salah satu julukannya yaitu Gajah Putih. Kenapa negara Thailand dianggap sebagai negara Gajah Putih? Karena hanya ada di Thailand lah gajah yang berwarna putih. Dan selain itu, gajah yang berwarna putih merupakan hewan yang dianggap suci oleh negara Thailand. Dan itu merupakan salah satu kepercayaan dari negara Thailand. Selanjutnya, keunikan dari negara Thailand. Negara Thailand memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya yaitu pasar Mae Klong. Kenapa pasar Mae Klong menjadi ketertarikan tersendiri atau keunikan tersendiri di negara Thailand? Karena pasar Mae Klong merupakan pasar yang terdapat di sisi kiri dan sisi kanan rel kereta api yang terdapat di Provinsi Samut Songkhram dekat Teluk Thailand. Nah, di sini nih yang menjadi pusat perhatian atau yang menjadi ketertarikan sendirinya yaitu pasar ini masih beroperasi dan rel kereta api masih aktif sampai sekarang. Jadi orang-orang yang ada di Provinsi Samut tersebut akan melakukan transaksi jual beli di pinggir kereta api, dan aktivitas itu akan berlangsung ketika kereta api tidak lewat. Jika kereta api lewat, maka kegiatan yang atau proses jual beli akan dihentikan sampai kereta api menghilang. Setelah kita mengetahui latar belakang dari negara Thailand, sekarang kita masuk ke pembahasan pembangunan kereta peluru di negara Thailand. Sebenarnya pembangunan kereta peluru di negara Thailand ini sudah dirancang sejak tahun 2018. Namun di tahun tersebut negara Thailand masih memiliki infrastruktur yang harus diselesaikan, proyek infrastruktur yang harus diselesaikan. Maka untuk proyeksi pembangunan kereta peluru digagalkan atau dibatalkan. Namun 1 tahun kemudian di tahun 2019 negara Thailand kembali merancang pembangunan kereta peluru ini. Dan di tahun tersebut atau di tahun 2019 pembangunan tersebut sudah dilakukan dan menggunakan teknologi HCR dari negara Tiongkok. Kenapa dari negara Tiongkok? Karena negara Thailand dengan negara Cina memiliki kerjasama yang bagus. Sebenarnya untuk melakukan proyeksi ini negara Tiongkok sudah memberikan tawaran pinjaman, namun negara Thailand menolak karena negara Thailand menganggap proyek ini sebagai inisiatif Belt of Road atau BRI, yaitu sebuah rencana yang bertujuan untuk menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara Asia lainnya melalui infrastruktur transportasi baru. Untuk pembangunan stasiun dari kereta peluru ini sudah berlangsung dan diharapkan selesai pada tahun 2021 untuk menggantikan stasiun Hua Lamphong yang sudah berusia 103 tahun di Bangkok. Terkait dengan HCR, pada tanggal 24 Oktober, seorang konglomerat yang dipimpin oleh grup Charoen Pokphand Thailand menandatangani kontrak dengan State Railway of Thailand atau SRT untuk membangun jalur HCR yang menghubungkan dua bandara Bangkok
yang yaitu Suvarbhumi dan Donmueang untuk ketiga provinsi timur. Jika proyeksi kereta peluru ini berhasil, ini akan dilengkapi dengan Airport Rail Link, kereta api yang menghubungkan Suvarbhumi ke sistem metro Bangkok. Nah, jalur yang akan dilewati oleh kereta peluru ini mulai dari Donmueang, kemudian melewati Bang Sue, dan akan berhenti di Makassar di pusat Bangkok. Itu tuh sebelum kita lanjutkan lagi atau perjalanan dilanjutkan ke Cha Choeng Sao, Chonburi, Sriracha, dan Pattaya yang merupakan tujuan wisata utama yang terletak sekitar 75 mil, yaitu 120 km selatan Bangkok di Teluk Thailand. Nah, jalur tersebut diharapkan mulai melayani penumpang atau mulai beroperasi pada tahun 2024. Jalur kereta kecepatan sepanjang 137 mil itu akan berakhir di Bandara Utapao di luar Pattaya di Provinsi Rayong. Pemerintah Thailand juga merencanakan tentang pemindahan 10% penerbangan dari Bangkok ke Utapao untuk mengurangi kemacetan di Suvarbhumi dan Donmueang. Walaupun di dalam pembangunan kereta peluru di negara Thailand ini mendapat masalah atau ada beberapa perbedaan pendapat tentang HCR ini, namun pemerintahan negara Thailand tetap melakukan atau tetap melanjutkan perencanaan tersebut. Dan untuk itu negara Thailand juga akan membangun yang dapat menghubungkan antara Bangkok dengan Korat yang dianggap atau diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2023. Nah, jalur ini dibangun di samping rel kereta api yang ada di Nakhon Ratchasima, yaitu di Provinsi Timur Laut yang juga dikenal sebagai Korat. Pembangunan ini berbeda dari jalur 3 bandara yang sudah kita bahas di atas, karena perusahaan-perusahaan dari Cina bertanggung jawab atas hampir semua konstruksi, mulai dari Bang Sue dan berhenti di Bandara Donmueang atau juga di ibu kota bersejarah Ayutthaya. Ini sebelum memotong timur laut ke Saraburi dan Pakchong di dekat Taman Nasional Khao Yai yang populer. Nah, untuk rencana jangka panjangnya, pemerintah Thailand memperluas jalur utara ke Nong Khai yang terletak sekitar 370 mil atau 600 km timur laut Bangkok. Nong Khai merupakan kota perbatasan yang dilintasi para pelancong untuk mencapai ibu kota Laos atau Vientiane. Setelah menyeberangi sungai Mekong di jembatan baru, penumpang dapat melanjutkan ke utara melalui jalur HCR lain yang sekarang sedang dibangun di Laos. Jadi bisa dikatakan pembangunan kereta peluru di Thailand ini akan melibatkan beberapa negara Asia atau beberapa negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk menghubungkan Thailand dan Laos dengan kota Kunming di Provinsi Yunnan di Cina Selatan. Nah, jalur Korat ini telah menarik lebih banyak kritik dari jalur 3 bandara karena investasi yang dikeluarkan atau investasi yang diperlukan yaitu 179 miliar baht atau sekitar 5,9 miliar US dollar. Itu menggunakan anggaran publiknya. Namun jalur tersebut belum dibangun karena timur laut Thailand tidak masuk agenda perjalanan wisatawan. Nah, dalam sebuah laporan yang pertama kali diterbitkan oleh diplomat Pecipa Domini Hue Lam dari Thailand, Development Research Institute memperkirakan jalur tersebut membutuhkan atau mengangkut 50.000 sampai 85.000 penumpang setiap hari selama 20 tahun. Itu dapat membayar kembali investasi yang sudah dikeluarkan oleh para investor. Nah, meskipun sebagian besar warga Thailand kelas menengah hanya membayar tarif 330 baht untuk kereta peluru dari Bangkok ke Utapao dan 500 baht ke Korat, banyak dari mereka yang mempunyai mobil pribadi. Jadi mereka lebih menggunakan mobil pribadinya. Dan juga begitu sebagai pekerja, mereka lebih menggunakan bus dan van yang sekitar itu tuh merupakan yang paling murah.
Namun walaupun ada beberapa masalah seperti itu, Thanet yang membayangkan Thailand saat menjadi pusat Asia Tenggara yang dihubungkan oleh kereta peluru itu akan membuat negara Thailand lebih maju, dan dia juga dapat menilai dapat transfer teknologi, dan itu tuh akan membuat negara Thailand menjadi pengguna teknologi yang canggih yang dapat menggunakan kecepatan sendiri, bukan menggunakan atau membeli dari negara lain seperti Jepang ataupun Cina. Nah, untuk proyek selanjutnya itu memperluas ke garis selatan yang diusulkan melalui Malaysia gimana ya? Proyek-proyek selanjutnya itu yang dirancang oleh negara Thailand itu akan memperluas garis ke selatan, yaitu melalui Malaysia ke Singapura. Sementara untuk garis utara dapat menghubungkan dengan perpanjangan barat ke Myanmar dan selanjutnya ke India. Jadi bisa dikatakan prioritas dari negara Thailand yang sekarang ini adalah menjadi transportasi atau menjadi pusat dari Asia Tenggara yang menghubungkan semua transportasi yang ada di Asia Tenggara. Seperti tadi, Thailand juga membuat atau membangun di Laos, terus Cina, Singapura, dan Kamboja, Vietnam, dan Myanmar, dan termasuk juga hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang pembangunan kereta peluru di negara Thailand, karena untuk informasi terbaru saya masih belum tahu dan bagaimana perkembangannya. Namun jika dianalisis dari materi tadi dapat kita lihat bahwa negara Thailand memang menginginkan dia sebagai penyedia transportasi untuk negara Asia Tenggara. Sekian video dari saya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya.